1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga pada hari ini Ananda semua beserta orang tua di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita menginjak ke subtema 2 di tema 6 dengan judul perpindahan kalor di sekitar kita. Setelah minggu yang lalu kita belajar di subtema 1 dengan judul suhu dan kalor. Baiklah anak-anakku, hari ini kita belajar di pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita perhatikan gambar yang ada di buku halaman 68. Di situ kita bisa melihat kegiatan memasak. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari, kalor atau panas itu bisa berpindah. Ketika memasak misalnya, api yang ada di dalam kompor memiliki panas. Panas dari api berpindah ke dalam wajan. Dan panas yang ada di wajan berpindah kepada sayuran yang ada di dalamnya, sehingga mengakibatkan sayuran itu matang. Nah, itulah salah satu bentuk perpindahan kalor atau panas dari api yang ada di kompor ke dalam sayuran yang kita masak. Contoh yang lainnya adalah sinar matahari yang memancarkan cahayanya ke bumi. Kita juga bisa merasakan panasnya dari sinar matahari. Selain itu, contoh yang lain, ketika kita mengaduk susu yang panas, maka panas dari air susu tersebut bisa merambat kepada sendok yang kita gunakan untuk mengaduknya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda yang lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, yang biasanya terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, mencelupkan sendok ke dalam air panas. Sendoknya sendok logam. Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Nah, penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Yang kedua, contohnya yaitu tangan memegang cangkir berisi air teh hangat. Tangan kita tentu akan merasakan panas. Yang ketiga, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang keempat, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Dan yang kelima, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, itulah contoh-contoh perpindahan kalor secara konduksi. Perlu diingat ya, bahwa
pada konduksi ini, perpindahan panasnya hanya kalornya saja yang berpindah, tapi zat perantaranya tetap. Perpindahan panas atau kalor yang kedua adalah secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya, yang biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Adapun contoh-contoh perpindahan panas atau kalor secara konveksi adalah yang pertama, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh yang kedua, pada peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Itulah sebabnya mengapa para nelayan pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Contoh selanjutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun, ketika kita memasak di tungku api, dan sebagainya. Nah, yang kedua contohnya, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Kemudian contoh selanjutnya, yaitu menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu, menjemur pakaian saat matahari sedang terik, atau mengeringkan pakaian, dan bayi yang lahir prematur biasanya dihangatkan dengan menggunakan cahaya. Nah, itulah cara kalor atau panas berpindah, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anakku, kita perhatikan bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Dari bacaan ini, kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kita juga dapat menjelaskan isi teks dari bacaan tersebut, yang salah satunya yaitu melalui peta konsep. Peta konsep ini telah kita pelajari di semester 1 lalu ya. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam bacaan atau di dalam media cetak dalam bentuk buku, pada hal ini kita harus memperhatikan langkah-langkah.
Nah, langkah yang pertama adalah perhatikanlah judul teks yang ada di dalam media cetak tersebut. Nah, yang kedua, kemudian bacalah teks dengan seksama. Setelah itu, baru temukan informasi penting beserta kata kuncinya dalam setiap paragraf. Nah, jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, bisa mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan terakhir, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti ini ya contohnya, kita menulis hal-hal penting dari bacaan tersebut. Bahwa tadi di bacaan itu ada 3 paragraf. Di paragraf 1, hal pentingnya apa, paragraf 2 apa, dan paragraf 3 apa. Silahkan ditulis ya, itu untuk menemukan hal-hal penting dari bacaannya. Nah, ini menemukan kata kunci. Dan silahkan dicari artinya apa. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Nah, peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, dengan melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan untuk memperindah pertunjukan tari. Setiap gerakan tari memiliki pola lantai yang berbeda. Ada 2 pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Silahkan sambil diamati gambarnya. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal. Bahkan bisa segitiga dan zigzag. Ini juga pengembangannya yaitu bisa menjadi segi 4, segi 5 ya. Nah, pola yang kedua yaitu pola lantai lengkung. Nah, seperti ini ya lengkung. Berbentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung depan, garis lengkung belakang. Ini ke depan, ini ke belakang ya. Nah, ini adalah pola-pola dalam seni tari. Contohnya, tari jaran kepang yang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Nah, pola lantai yang digunakan antara lain melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Meskipun tidak memiliki makna tertentu. Nah, pola ini dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedaya Semang. Nah, yang berasal dari Yogyakarta. Nah, tari ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Seperti gawang jejer wayang, gawang 3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran pada hari ini. Diingat ya bahwa hari ini kita telah belajar tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan 3 cara,
konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita juga telah belajar tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Dan yang terakhir, kita belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Baiklah anak-anakku, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan menggunakan masker, serta hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.